tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat LC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman, sahabat, keluarga, dan pemirsa LC Media tentunya tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, di hari Ahad yang berbahagia ini kita akan menyaksikan webinar LC yang ke-124 yang insyaallah akan membahas pembahasan yang menarik, yaitu tentang keutamaan membahagiakan orang lain, tentunya bersama Ustadz kita, motivator kita, yaitu Al-Ustadz Anas Abdullah SUD. Namun sebelum kita simak bagaimana pembahasan tentang webinar yang ke-124 ini, jangan lupa teman-teman untuk absen kehadirannya di kolom live chat dengan ketik hadir, kemudian tanda pagar nama dan tanda pagar kota. Dan juga jangan lupa untuk mengirimkan persyaratannya agar teman-teman mendapatkan sertifikat melalui Gmail masing-masing. Bagaimana pembahasan tentang keutamaan membagikan orang lain? Kita simak pembahasan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat LC yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam satu kegiatan ataupun program webinar, yakni kita sampai pada webinar yang ke-124. Dan terima kasih kepada Kak Jecah yang telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan materinya. Insyaallah sahabat yang berbahagia, kita akan bersama-sama menyimak webinar dengan judul keutamaan membahagiakan orang lain pada hari Ahad ini ya, 30 Juli 2023 atau bertepatan dengan 12 Muharram 1445 Hijriah. Baik sahabat yang berbahagia, kalau mendengar kata bahagia ya, atau membahagiakan orang lain yang berasal dari kata bahagia, dan setiap kita pastinya menghendaki, menginginkan suatu kebahagiaan. Pun demikian, orang lain pasti menghendaki, menginginkan kebahagiaan. Nah, untuk itu di dalam Islam pun kita diperintahkan untuk kalau kita mencintai sesuatu ya, kebaikan pada kita, maka kita diperintahkan untuk mencintai kebaikan itu kepada orang lain, termasuk kebahagiaan. Dan kebahagiaan adalah sesuatu yang dikejar oleh setiap manusia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa di antara tujuan hidupnya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, kebahagiaan dengan berbagai ragam bentuk yang ada pada diri mereka atau diri-diri manusia. Nah, di dalam Islam kita diperintahkan untuk membahagiakan orang lain, ya, memberikan kebahagiaan orang lain. Dan ini ada beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, ya, yang dalil ini bersifat umum, ya. Tapi kalau kita terapkan dalam judul kajian ini, maka kita akan mendapatkan satu faedah bahwa ternyata kita diperintahkan juga untuk berbuat baik kepada orang lain ataupun membahagiakan orang lain dengan beragam cara ataupun ragam bentuk-bentuk membahagiakan orang lain. Misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, sahabat bisa cek di surat Al-Baqarah ayat 83. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana wadil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami, kata Allah,
mengambil janji dari Bani Israel, yaitu apa janji itu dari Allah? Janganlah kalian menyembah selain Allah. La ta'budu illallah. Kemudian apa? Kita perhatikan. Wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kepada ibu bapakmu. Ya. Wadil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna. Kita perhatikan sahabat. Ya. Kemudian tadi kan dikatakan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Ya, kepada siapa lagi? Kemudian wadil qurba, kepada karib kerabat. Kemudian anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Ini orang semua ya. Kepada orang lain. Ya, kemudian Allah mengatakan serta ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia. Ya, dan semua perbuatan baik yang Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, kemudian kepada karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan berkata-kata baik kepada orang lain, ini adalah di antara bentuk-bentuk membahagiakan orang lain. Sebab kalau kita memperlakukan orang lain dengan cara yang baik, ya, maka pasti orang itu akan merasakan bahagia. Ya. Pun demikian kalau orang lain berlaku baik kepada kita, ya, berkata-kata baik kepada kita, kita pun akan merasa bahagia kepada apa yang diberikan oleh orang itu atau apa yang orang itu lakukan kepada kita, sikap-sikapnya, begitu. Nah ini, kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ya, ini kita diperintahkan untuk bergaul dengan manusia, dengan orang lain, dengan akhlak yang baik, ya, yang membahagiakan mereka. Dan setiap akhlak yang baik ini pasti membahagiakan orang lain, begitu ya. Dan sebaliknya tentunya kalau akhlak jelek pasti membuat orang lain sakit hati, kecewa, ya, kemudian bersedih dan seterusnya, tidak bahagia. Pun demikian Rasulullah SAW bersabda, wa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya, tentunya manfaat bagi manusia yang lain, ya ini pasti akan menghasilkan kebahagiaan atau melahirkan kebahagiaan buat orang lain. Ya, seperti contohnya, kalau kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain, ya, contoh membantu orang lain, ya, kemudian contoh lagi memudahkan urusan orang lain, ya, memberikan sesuatu kepada orang lain, bermanfaat untuk orang lain, apapun bentuknya itu, maka pasti kita telah memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Nah ini diantara dalil-dalil umum yang menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk membahagiakan orang lain. Nah sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membahagiakan orang lain, apapun bentuknya tadi, sekecil apapun bentuknya, ya, maka kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan. Yang sebenarnya keutamaan itu kalau kita mau rincikan ini sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Namun di kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan menyampaikan ada 3 poin global, ya, keutamaan membahagiakan orang lain. Yang pertama, bahwa membahagiakan orang lain ini merupakan salah satu bentuk ibadah. Ya, salah satu bentuk ibadah. Ya, bahkan dikatakan ibadah yang utama, amal ibadah yang utama. Ya, membahagiakan orang lain ini salah satu bentuk amal ibadah yang utama. Nih sahabat yang berbahagia. Kita lihat. Sebelum kita masuk bagaimana hadis mengatakan bahwa membahagiakan orang lain itu adalah amal ibadah yang utama, ya kita lihat bagaimana para ulama memberikan penjelasan tentang definisi ibadah. Sehingga teman-teman dan sahabat kita bisa lebih luas ya, mengetahui ternyata ibadah itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, kemudian haji, ya saja gitu ya. Akan tetapi ibadah itu maknanya sangat luas. Ya, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menjelaskan tentang ibadah. Al-ibadah hiya ismun jami' likulli ma yuhibbullah, likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal a'mal al-zahira wal batinah.
Beliau mengatakan bahwa ibadah adalah semua nama atau segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya dari perkataan dan perbuatan, ya, yang zahir maupun yang batin. Ini ibadah. Jadi semua hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah ridhoi, baik dari perkataan maupun perbuatan, ya, perkataan lisan, perbuatan anggota badan, ya, gerak-gerik dan seterusnya, yang lahir, yang kelihatan maupun yang batin, ataupun yang di dalam hati yang gak kelihatan sama orang lain, gitu ya, maka ini adalah ibadah. Nah ini, jadi kuncinya bahwa ibadah itu adalah apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, itu ibadah. Maka termasuk membahagiakan orang lain, ya, ini adalah sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, bahkan Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Maka ketika kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain, apapun bentuknya, sekecil apapun itu, ya, maka ini adalah bagian dari ibadah yang sedang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya setiap ibadah ini akan mendapatkan balasan pahalanya. Kita lihat bahwa membahagiakan orang lain termasuk amal yang utama, amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ahabul a'mali inallah ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun amal yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, atau kebahagiaan yang diberikan, dimasukkan kepada muslim yang lain. Ya, ini dikatakan apa? Ahabul a'mal inallahi ta'ala. Amal yang paling dicintai. Dan Rasulullah SAW sering, ya, memberikan satu kalimat dengan kata ahabul a'mal. Artinya amal-amal yang paling dicintai oleh Allah ini banyak. Termasuk di dalamnya adalah memasukkan kebahagiaan, memberikan kebahagiaan kepada orang lain, kepada muslim yang lain. Ahabul a'mal inallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Kebahagiaan yang diberikan kepada muslim yang lain, ya. Dan tadi setiap amal ibadah, karena ini bagian dari ibadah, ya, apalagi ini diperintahkan, apalagi ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka setiap kebaikan yang kita lakukan, ya, seperti kebahagiaan yang kita berikan kepada orang lain, ya, sekecil apapun itu, maka kita akan melihat atau akan mendapatkan balasannya. Kita ingat surat Az-Zalzalah, kita lihat atau kita ingat surat Az-Zalzalah, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, ya, seberat semut kecil atau kecil, maka niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, ya, sebesar zarah pun, dia pasti akan melihat balasannya pula. Jadi kebaikan yang kita berikan, yang kita lakukan sekecil apapun, ini akan diberikan balasan oleh Allah. Kita akan diperlihatkan balasannya, pahalanya. Pun demikian kejahatan, walaupun kecil, ya, kita akan diberikan balasannya. Nah, untuk itu, apalagi ini adalah membahagiakan orang lain, termasuk amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sahabat yang berbahagia. Ya. Kemudian yang kedua, ya, tadi yang pertama bahwa membahagiakan orang lain termasuk amal ibadah, bahkan amal ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus mengejar itu. Ya, setiap saat kita punya kesempatan untuk membahagiakan orang lain, teman kita, sahabat kita, kerabat kita, ya, apalagi keluarga kita, apalagi istri-istri kita, suami-suami kita, pasangan kita, anak-anak kita. Ini lebih besar lagi pahalanya. Kemudian yang kedua, keutamaan membahagiakan orang lain. Bahwa orang yang membahagiakan orang lain, yang kedua ini, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang serupa. Ya, atau akan mendapatkan kebahagiaan yang lain. Gitu. Jadi ketika kita membahagiakan orang lain, apapun bentuknya tadi, ya, maka Allah akan berikan kebahagiaan juga kepada kita. Bahkan cash,
saat kita bisa memberikan kebahagiaan orang lain, maka rasa bahagia pun kita dapatkan dalam diri kita. Ya, seperti ada teman kita kesulitan, ya dia butuh uang, ya baik kita pinjemin apalagi kita berikan, maka pasti rasa bahagia dalam diri kita saat itu lahir karena kita mampu membantu sahabat kita, teman kita. Di dalam satu peribahasa bahasa Arab dikatakan al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Gitu ya, seperti dalam peribahasa yang lain, siapa yang menanam dia akan panen, gitu kan? Dan yang semisalnya seperti itu. Memang demikian, siapa yang berbuat baik maka dia akan mendapatkan kebaikan. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ya, dan sebaliknya orang yang berbuat buruk ya dia akan mendapatkan keburukan. Ya, orang yang berbuat baik kepada orang lain akan berbuat baik kepada kita. Atau Allah akan berikan kebaikan kepada kita dari orang lain walaupun bukan dari dia, gitu kan? Kemudian pun sebaliknya begitu. Kalau berbuat jahat ya mungkin Allah akan berikan keburukan kepada kita. Nah, kemudian dalam surat Ar-Rahman pun dikatakan, Allah berfirman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Ini Allah berfirman. Jadi pasti perkataan ini, ya Al-Quran ini, tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi nggak ada rugi kalau kita berbuat baik kepada orang lain. Justru ini menguntungkan bagi kita. Kenapa? Sebab ya Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Balasan kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Gitu ya. Maka untuk itu membahagiakan orang lain dengan segala bentuk ragamnya yang nanti insya Allah kita akan sebutkan. Maka ini adalah menguntungkan kita sendiri. Bukan menguntungkan orang lain. Ya, kemudian bagaimana kita lihat bahwa ayat ataupun hadis yang menunjukkan bahwa ketika kita berbuat baik kepada orang lain maka kita akan mendapatkan hal yang sama. Contoh misalkan dalam surat Muhammad ayat yang ke-7 dan ayat yang lain juga banyak, ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, jika kalian menolong agama Allah, menolong agama Allah, niscaya dia Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kalau kita menolong agama Allah, Allah menolong kita. Ya, pun begitu. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, ya Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Atau orang lain itu akan berbuat baik kepada kita dan yang lain pun akan demikian. Kemudian dalam hal-hal yang lain, contoh misalkan dalam hadis dikatakan la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Tidaklah seseorang menutup aib orang lain. Ya, ini tentang keburukan. Bukan hanya kita memberikan kebaikan, membantu orang lain. Termasuk menutup aib orang lain, keburukan orang lain. Ya, ketika kita menutup keburukan orang lain di dunia, maka kata Rasulullah SAW, illa satarahullahu yaumal qiyamah. Ya, melainkan Allah akan menutupi aibnya juga di hari kiamat kelak. Ya, jadi kalau kita melihat ada kekurangan dari orang lain, aib-aib yang tidak pantas untuk disebarkan atau yang seharusnya kita tutupi, yang kalau diketahui orang lain dia akan malu, maka kita tutupi. Maka dengan demikian kita akan mendapatkan balasan yang sama, yaitu apa? Ya bahkan lebih baik daripada itu, yaitu apa? Allah akan menutupi aib kita pada hari kiamat nanti. Ini luar biasa sahabat yang berbahagia, ya. Jadi ketika kita berbuat baik, ya, atau membahagiakan orang lain, ketika kita membahagiakan orang lain, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sama, ya. Pun demikian ketika kita membantu orang lain akan Allah akan membantu kita. Wallahu fi aunil 'abdi maka al 'abdu fi auni akhi. Ini hadis yang sangat masyhur di tengah-tengah kita kaum muslimin, bahwa Allah akan senantiasa menolong seorang hamba manakala hamba itu menolong saudaranya. Jadi Allah yang akan menolong kita ketika kita membantu saudara kita. Saudara kita, teman kita, sahabat kita sedang kesulitan, kita bantu. Ya, semaksimal kemampuan kita. Maka Allah akan membantu kita. Wallahu fi aunil 'abdi maka al 'abdu fi auni akhi. Allah yang akan membantu kita. Ya, jadi ini pasti kita akan mendapatkan yang lebih baik sebab yang menolong kita, yang membantu kita itu bukan manusia, bahkan Allah Subhanahu wa taala.
ia akan memberikan kemudahan kepada kehidupan kita, ia akan memberikan solusi-solusi bagi setiap masalah-masalah kita dan keluarga kita. Ketika apa? Ketika kita membantu orang lain, ya. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Ya, hadis yang tadi hadis riwayat Muslim, ya. Kemudian hadis yang saya bacakan ini man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, dia memperhatikan hajat saudaranya, yang membantunya, memudahkannya dan sebagainya, maka kanallah fi hajatihi, maka Allah akan memperhatikan hajatnya, kepentingannya. Ini luar biasa, ya. Jadi bukan lagi orang lain yang akan membantu kita, tapi Allah. Ya, bisa jadi melalui perantaraan orang lain atau bahkan langsung tanpa perantaraan orang lain, atau tiba-tiba dari arah-arah yang tidak kita sangka, dari hal-hal yang tidak pernah kita sangka, ternyata Allah berikan bantuan, memperhatikan hajat-hajat kita. Jadi sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, bahwa ketika kita membahagiakan orang lain, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang serupa atau bahkan lebih baik daripada itu. Dan yang ketiga, sahabat yang berbahagia, keutamaannya ketika kita membahagiakan orang lain, bahwa orang yang membahagiakan orang lain ini akan mendapatkan pahala berlimpah. Jadi pahala membahagiakan orang lain itu sangat banyak sekali. Ya, kita lihat ya, bahwa ini sebuah hadis yang menerangkan tentang ini, ya, tentang keutamaan atau pahala yang akan didapat oleh orang-orang yang membahagiakan orang lain. Ya, dikatakan dalam hadis ini, ahabun nas inallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya, kemudian wa ahabul a'mali inallahi ta'ala sururun tudkhiluhu 'ala muslim. Ini kemudian dijelaskan lagi, adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia. Ya, masih ada sambungannya. Au taksifu anhu kurbatan, au taqdi anhu dainan, au tadrudu anhu ju'an. Ya, ini dirinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu membuat orang lain bahagia. Kemudian apa lagi? Au taksifu anhu kurbatan, mengangkat kesusahan dari orang lain. Au taqdi anhu dainan, kemudian menunaikan ataupun membayarkan hutangnya. Au tadrudu anhu ju'an, atau mengangkat, menghilangkan rasa lapar. Jangan memberi makan, memberi uang untuk beli makanan, memberikan pekerjaan dan sebagainya. Dan Rasulullah SAW kemudian melanjutkan, wal an amsya ma'a akhihi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadhil masjidi, ya'ni masjidil Madinah syahran. Kata Rasulullah SAW, sungguh, ini perhatikan sahabat, ya, ini sesuatu yang banyak sekali real terjadi di tengah-tengah kita. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku, sahabatku, temanku yang muslim untuk sebuah keperluan, lebih aku cintai, ya, lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi, di Masjid Hada, di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Ya, menemani teman kita atau membersamai teman, ya, membantu, nemenin, berjalan bersama teman untuk suatu hajat, ya, ini lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukai, cintai daripada beliau beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Ini luar biasa, berarti ini pahalanya melimpah. Pahalanya besar sekali. Ya, membantu orang lain menunaikan hajatnya. Atau bahkan sekedar menemani. Sebab orang yang ditemani itu satu luar biasa. Ya, sungguh suatu kebahagiaan yang luar biasa. Ketika dia sedang mengalami atau sedang membutuhkan suatu hajat, ya, mencari sesuatu, mau membeli sesuatu atau menyelesaikan sesuatu,
kemudian ditemanin oleh kita, oleh orang lain, atau kita ditemanin oleh sahabat kita kita temenin, itu satu kebahagiaan yang luar biasa. Psikologinya meningkat, jadi lebih tenang, ada teman gitu ya. Kalau kesulitan mungkin bisa sharing, bisa minta bantuan ya, dan seterusnya. Ini luar biasa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ahabbu ilayya, lebih aku cintai min an a'takifa fi hadhil masjidi, yakni Masjid Nabawi atau Masjidil Madinah syahran. Lebih beliau cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Dan sahabat yang berbahagia, tahu nggak? Ya, dan semuanya kita tahu bahwa iktikaf di masjid itu di antara ibadah yang dilakukan pasti adalah di dalamnya ada apa? Ada sholat. Sebab dia di masjid selama sebulan, pasti ada sholat. Sholat wajib ini pasti berjamaah, ya. Kemudian sholat sunnah tidak mungkin akan ditinggalkan semuanya, pasti dilakukan. Kemudian membaca Al-Quran, zikir, berdoa dan sebagainya. Tahu nggak sahabat yang berbahagia? Pahala sholat di Masjid Nabawi, di Masjid Madinah tadi, ini pahalanya ribuan kali lipat, ya, lebih baik daripada sholat di masjid-masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Jadi kalau kita salat di Masjid Nabawi, Masjid Madinah, ya itu 1000 kali lebih baik daripada salat di masjid yang lain, di masjid-masjid kita. Misalkan di sini atau di manapun gitu ya, selain Masjidil Haram. Rasulullah SAW bersabda, salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi masiwahu illal Masjidil Haram. Salat di masjidku, kata Nabi SAW, Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 salat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram. Nah ini sahabat yang berbahagia. Ini menunjukkan membahagiakan orang lain yang tadi dikatakan sururun tudkhiluhu ala muslim, memberikan kebahagiaan kepada orang lain, ya, mengangkat kesulitannya, ya, kemudian membayarkan hutangnya. Ini contoh-contohnya, ya. Kemudian apalagi menghilangkan rasa laparnya. Sampai Rasulullah mengatakan satu hal yang ringan, yaitu ya dia menemani sahabatnya, temannya untuk memenuhi satu hajat ya tertentu, maka kata Rasulullah SAW lebih dicintai daripada iktikaf di Masjid Madinah selama sebulan. Ini bisa dibayangkan, satu hari aja sholat di masjid itu, ya, ini 1000 kali lebih baik. Ini sebulan, sahabat yang berbahagia. Untuk itu satu kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain, kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Ya apapun bentuknya itu bisa dilakukan atau bisa dikerjakan untuk memberikan kebahagiaan. Nah kemudian Al-Hasan Al-Basri, ada satu kisah ini sahabat yang berbahagia, kita perhatikan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang ulama yang sangat masyhur di tengah-tengah kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan beliau salah satu ulama di kurun tabi'in, ya. Beliau pernah mengutus sebagian muridnya untuk membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan. Beliau mengatakan kepada murid-muridnya, ya, datangilah Sabit Al-Banani, bawa dia bersama kalian, ajak dia, Sabit Al-Banani, ajak dia untuk membantu orang lain gitu ya. Nah kemudian ketika Sabit Al-Banani ini didatangi oleh murid-murid Al-Hasan Al-Basri ini, ya, Sabit mengatakan, mohon maaf, ya, kalau kita bahasakan saya nggak bisa ikut, aku sedang iktikaf. Nah maka kemudian murid-murid Al-Hasan Al-Basri ini kemudian kembali kepada gurunya, kepada Al-Hasan Al-Basri, lantas mengabarinya bahwa Sabit Al-Banani nggak bisa ikut karena sedang iktikaf gitu ya. Nah kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan, wahai A'mash, kepada salah satu muridnya ini, tahukah engkau bahwa bila engkau berjalan menolong saudaramu yang butuh pertolongan itu lebih baik daripada haji setelah haji. Lebih baik daripada ibadah haji ya setelah dia ibadah haji. Ibadah haji yang kedua kah, yang ketiga kah? Dan ibadah haji itu pahalanya sangat luar biasa. Dan menolong hajat saudaramu, berjalan menolong saudaramu yang butuh pertolongan itu lebih baik daripada ibadah haji setelah haji. Maka murid-muridnya ini kemudian kembali datang kepada Sabit Al-Banani.
Maka kemudian Sabit pun meninggalkan itikafnya dan kemudian mengikuti murid-murid Al-Hasan Al-Basri tadi untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Luar biasa sahabat yang berbahagia. Keutamaan membahagiakan orang lain, dan orang yang ditolong pasti bahagianya luar biasa. Sampai-sampai ada kata-kata, mungkin kita juga pernah ketika pernah ditolong oleh sahabat kita atau oleh orang lain. Aduh, akhi, ya Allah. Bro, gak ada yang bisa balas antum kecuali Allah. Ya, saking kita berterima kasih bahagianya. Kan begitu. Ya. Karena saat itu kita sangat butuh pertolongan. Bahkan ya Allah, akhi, antum baik banget gitu ya. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang banyak. Saya bahagia hari ini gitu kan, gitu. Nah, sahabat yang berbahagia, itu 3 poin yang sebenarnya kalau kita rinci ini akan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang membahagiakan orang lain. Nah, kemudian apa ragam amal ataupun bentuk-bentuk kita membahagiakan orang lain? Di antaranya yang pertama bisa dengan memberi kabar gembira kepada teman kita, sahabat kita, ya bahkan kepada keluarga kita, kepada istri kita, suami kita, ya, kemudian kepada anak-anak kita, orang tua kita, ya, saudara kita, adik kakak dan seterusnya, bahkan kepada orang lain, ya, memberi kabar gembira. Kabar gembira ini sesuatu yang diperintahkan di dalam Islam, dan ini bisa membahagiakan orang lain. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan yasiru wala tu'asiru, yasiru wala tu'asiru, wabashiru wala tunafiru. Kata Rasulullah SAW, berilah kemudahan dan jangan menyusahkan. Berilah kemudahan kepada orang lain, jangan mempersulit. Kemudian berilah kabar gembira dan jangan engkau membuat orang lain menghindar. Jangan engkau membuat orang lain menghindar, lari darimu. Ya, ini perintah memberikan kabar gembira. Wabashiru wala tunafiru. Berilah kabar gembira kepada orang lain dan jangan engkau membuat orang menghindar. Nah, kabar gembira yang kita berikan kepada orang lain ini pasti akan memberikan kebahagiaan. Contohlah mudah, kalau kita dapat kabar gembira dari orang, "Hey bro, jadi saya lihat katanya kata Pak Anu," misalkan kita bekerja di suatu instansi ataupun perusahaan. Tadi katanya kata Pak Fulan, kamu bulan besok mau naik gaji misalkan, atau naik jabatan misalkan. Ini baru kabar gembira dari teman kita, belum langsung dari orang yang berwenang, yang bersangkutan, yang langsung menyampaikan. Ini wah alhamdulillah gitu. Ah yang benar bro gitu. Wah alhamdulillah dong kalau gitu. Bisa-bisa sujud syukur saat itu. Saking bahagianya. Ya. Pun demikian kita lihat Rasulullah SAW pada suatu ketika salat Isya bersama para sahabatnya. Nah sebelum beliau berpaling meninggalkan para sahabat, ya selesai dari salat itu, ya kemudian beliau SAW bersabda kepada para sahabatnya, ala rislikum wa abshiru, perlahanlah, ya santai, pelan-pelan, dan wa abshiru, bergembiralah kalian. Inna min ni'matillahi 'alaikum annahu laisa ahadun minan nasi yusani hadhihi sa'ah ghairukum. Kata Nabi SAW, ya, sesungguhnya di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu bahwa tidak ada seorang pun yang salat pada saat ini selain kalian. Saat itu sahabat-sahabat yang salat bersama Rasulullah SAW. Beliau mengatakan perlahanlah dan bergembiralah. Rasulullah memberikan kabar gembira. Maka apa yang dirasakan oleh para sahabat? Abu Musa radhiyallahu anhu mengatakan, maka kami pulang dengan membawa rasa bahagia dengan berita yang kami dengar dari Rasulullah SAW. Kabar gembira akan memberikan rasa bahagia kepada orang lain. Ya. Pun demikian ketika bahkan ketika ada orang yang mendapat kesulitan ataupun musibah, maka kita pun diberitakan untuk memberikan rasa gembira atau kabar gembira kepada mereka. Sebab musibah-musibah yang dialami oleh saudara kita atau bahkan oleh kita, ini akan mendatangkan, sebenarnya akan sebentar lagi akan mendapatkan solusi, ya, ataupun akan ada hikmah di balik musibah ataupun kesulitan yang kita alami. Sehingga
kalau ada orang yang mendapatkan kesulitan, ya kita katakan kepada mereka, bergembiralah wahai temanku, sahabatku, sebab sebentar lagi pasti akan datang jalan keluar, solusi, ya, atau hikmah yang sangat indah yang akan diberikan Allah kepada kita atau kepadamu. Ya, sebab itu Rasulullah SAW bersabda, wa'lam anna nasra ma'as sabr wa anal faraja ma'al qarb wa anna ma'al usri yusran. Ketahuilah olehmu bahwa kemenangan itu bersama kesabaran. Jalan keluar itu bersama kesulitan. Jadi kalau ada kesulitan pasti akan ada jalan keluar. Jadi bergembiralah, ya, tetap bahagia. Pasti akan ada jalan keluar, sahabatku. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengatakan wa anna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Maka ketika ada orang yang mendapat kesulitan, tetap kita berikan kabar gembira. Bergembiralah akhi, pasti sebentar lagi akan ada jalan keluar. Bahkan ada satu keadaan yang lebih baik daripada yang sekarang antum alami. Ya pun demikian Ibnu Abbas mengatakan la yaglibu usrun yusra ini. Sama sekali dua kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Mohon maaf. Sama sekali kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Ya, saya ulangi. La yaglibu usrun yusra ini. Sama sekali satu kesulitan, ya, tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Ini dikatakan. Jadi maka dalam Al-Quran, dalam surat Al-Insyirah dikatakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Ya, di sini dikatakan bahwa al-usri disebutkan, ya, meskipun dua kali, ini pada hakikatnya sekali, bahwa karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Diulang. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Ya, kesulitan diulang dua kali, namun pada hakikatnya ini adalah sekali. Yaitu kesulitan yang sama. Sebab dikatakan dalam Al-Quran ini kalimatnya bentuknya adalah ma'rifah, al-usri. Ya, fa inna ma'al usri. Pun demikian di ayat yang selanjutnya, inna ma'al usri. Al-usri. Sedangkan yusron, kemudahan, disebutkan dua kali dalam bentuk yang nakirah, dalam bentuk umum, sehingga ini maksudnya adalah dua kemudahan. Jadi dalam satu kesulitan akan datang dua kemudahan, atau bahkan mungkin lebih daripada itu. Ya, artinya apa? Ini setelah kesulitan pasti akan ada solusinya. Untuk orang yang sedang kesulitan pun kita diperintahkan untuk memberikan kabar gembira supaya membahagiakan dia. Jangan lagi kesulitan malah, waduh akhi, gimana ini, wah itu bahaya nih, gini, hati-hati ente gitu kan. Enggak begitu. Ya, sabar akhi. Pasti setelah ini akan ada kemudahan. Pasti akan ada solusi. Maka orang yang diberikan kabar gembira ini akan merasa bahagia. Ya, setidaknya akan lebih tenang daripada kondisi yang sebelumnya. Kemudian cara yang kedua atau hal amal perbuatan yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan orang lain adalah memberi hadiah. Ya, Rasulullah katakan tahadu tahabbu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Gitu ya. Jadi kalau orang diberi hadiah pasti senang, walaupun kecil. Katakanlah diberikan hadiah hanya sekedar apa? Misalkan ya kalau jam tangan mungkin besar ya. Contohnya diberi hadiah sekedar mungkin sepotong roti atau permen sebiji aja udah pasti ketawa, tersenyum. Alhamdulillah, syukuran akhi. Ya, diberi hadiah minuman misalkan ya. Segelas minuman manis misalkan. Hadiah. Diberi hadiah parfum. Ini hadiah yang tidak boleh ditolak, parfum. Pasti senang gitu ya. Sekecil apapun hadiah kalau diberikan pasti orang akan merasakan bahagia. Apalagi hadiahnya itu besar bentuknya ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara ragam amal perbuatan yang bisa membahagiakan orang lain adalah tentunya membantu orang lain. Ya, membantu memudahkan urusan orang lain. Baik orang lain itu dalam kesulitan ataupun membantu ketika orang lain sedang membuat sesuatu,
memudahkan pekerjaannya, atau ya walaupun mungkin sama dia sebenarnya mudah, tapi kita bantu sehingga lebih cepat selesainya kita ya. Apapun hal itu ya, membantu orang lain ini adalah salah satu bentuk membahagiakan orang lain. Bahkan ini diperintahkan ya, seperti wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa gitu ya, berbuat saling tolong menolong dalam kebaikan secara umum dan ketakwaan. Kemudian wallahu fi 'aunil 'abdi maka al-'abdu fi 'auni akhi. Ya, Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Berarti itu menolong orang lain diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini bisa membahagiakan orang lain pasti. Kalau kita sedang dalam butuh pertolongan, ya kemudian ada orang yang membantu kita, maka pasti kita akan bahagia. Ya, kita akan gembira. Kita mau mengangkat barang kita ke kendaraan kita, ke motor kita, ke mobil kita, dan ternyata sedikit agak sulit. Walaupun mungkin kalau kita paksa kita bisa. Kemudian datang tiba-tiba ucuk-ucuk teman kita, sahabat kita, atau orang lain datang. Ayo Pak, saya bantuin, saya angkatin ke motornya atau ke kendaraannya. Pasti kita akan bahagia. Ya, kita sedang butuh sesuatu, ya mau mengambil sesuatu atau sesuatu jatuh, ya kemudian diambilkan orang lain, dibantu, maka kita akan bahagia. Dan seluruh perbuatan membantu orang lain yang disebutkan dalam hadis tadi pun ini bagian daripada membantu orang lain. Misalkan mengangkat kesulitan orang lain, ya kemudian membayarkan hutang orang lain gitu ya. Kemudian menghilangkan rasa lapar dari orang lain, termasuk menolong menemani saudaranya untuk memenuhi hajatnya seperti hadis yang tadi disebutkan. Ini bagian daripada membantu orang lain yang pasti ini akan menimbulkan rasa bahagia kepada orang lain. Dan segala bentuk macam membantu orang lain yang bisa kita lakukan di realita kehidupan kita, ini adalah bagian daripada bentuk membantu orang lain, membahagiakan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini sahabat yang berbahagia, ini yang bisa disampaikan bahwa ternyata banyak sekali keutamaan ya yang akan diraih oleh orang-orang yang membahagiakan orang lain. Untuk itu di kesempatan yang Allah berikan selama kita masih hidup di alam dunia ini, mempunyai teman ya atau bersinggungan dengan orang lain, maka berbanyak membahagiakan orang lain sehingga berbagai keutamaan akan kita dapatkan. Membahagiakan orang lain adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan dibalas dengan kebaikan, pahala. Ya, kemudian membahagiakan orang lain, maka Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita, yang kebahagiaan yang serupa ataupun kebahagiaan yang lain, mungkin yang lebih baik daripada kebahagiaan yang kita berikan kepada orang lain. Kemudian membahagiakan orang lain ini akan mendatangkan pahala yang berlimpah. Sampai-sampai Rasulullah SAW katakan menemani saudaranya untuk memenuhi hajatnya, ini lebih Rasulullah cintai daripada beriktikaf di masjid beliau selama 1 bulan. Dan beriktikaf di Masjid Nabawi, di Masjid Madinah itu mempunyai pahala keutamaan yang sangat luar biasa. Salatnya saja 1000 kali lebih baik daripada salat-salat yang lain selain Masjidil Haram. Sehingga ini menunjukkan memberikan kebahagiaan orang lain. Ini adalah satu amal yang akan mendatangkan pahala yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih atas keikutsertaannya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, alhamdulillah, jazakallahu khairan kasiran kepada Al-Ustadz Anas Abdillah SOD yang sudah menyampaikan materi pembahasan di webinar LC yang ke-124 tentang keutamaan membahagiakan orang lain. Mudah-mudahan teman-teman yang menyimak dan juga hadir dalam acara webinar ini bisa mendapatkan ilmunya dan juga bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya jangan lupa untuk terus mendukung acara-acara dan program dari LC, dan jangan lupa untuk sebarluaskan. Mudah-mudahan teman-teman yang share info dari KSI LC bisa mendapatkan keberkahan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sampai berjumpa di acara webinar yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.